Tracy masuk ke dalam rumah. Ia mencium aroma obat kuat dan juga mendengar suara Dixon. "Guru, Kak Tracy kemari. Anda jangan gegabah. Sekarang juga aku akan memanggilnya." Dixon buru-buru berlari keluar. Ia tak sengaja bertabrakan dengan Tracy. Semangkuk obat tradisional yang panas membanjiri tubuh Tracy. Untung saja cuaca dingin. Tracy mengenakan baju tebal, jadi kulitnya tidak terluka bakar. Hanya saja punggung tangannya tercipat sedikit obat. Kulitnya memerah dalam seketika. "Kenapa kamu ceroboh sekali?" tegur Amanda. "Maafkan aku, Kak Tracy." Dixon lekas meminta maaf. "Kakak baik-baik saja kan? Aku pergi ambil salep." "Tidak apa-apa." Tracy menaruh tangannya di belakang tubuhnya agar tidak terlihat mereka. "Mana Tabib Hansen?" "Sedang berbaring di atas ranjang. Mari aku antar," ucap Dixon. "Iya." Tracy berjalan masuk ke dalam kamar. Ia melihat Tabib Hansen berbaring di atas ranjang kayu. Ia sedang membicingkan mata dengan linglung memandang ke arah pintu dengan harapan. Wajahnya pucat penuh dengan penantian. Tracy tak bisa menahan diri, matanya basah. "Guru, Kak Tracy datang melihatmu," Amanda memanggil dengan suara kecil. Baik. Tabib Hansen ingin duduk tapi ia tak punya tenaga. Dixon dan Amanda lekas membapahnya untuk bersandar di ranjang, memberinya minum semangkuk obat. Ia baru tampak lebih baik. Tracy duduk di samping ranjang menggunakan sapu tangan katun mengusap noda obat di mulutnya. "Tabib Hansen, maafkan aku. Jika bukan karena mengikuti kemana-mana, Anda tidak akan sakit," ucapnya dengan perasaan bersalah. "Anak bodoh, ini tidak ada hubungannya denganmu." Tabib Hansen tersenyum. "Tahun ini aku sudah berumur 99 tahun. Dapat hidup di umur ini sudah termasuk panjang umur. Orang semakin berumur, tubuh juga semakin menua. Suatu hari, ada hari seperti ini. Jika tidak mengikuti ke luar negeri, Anda dapat hidup hingga umur 200 tahun. Suara Tracy semakin serak. Tabib Hansen tak bisa menahan diri untuk tertawa. "Anak bodoh, 200 tahun, hidup jadi siluman." "Bukan begitu." Tracy juga tertawa mendengarnya. "Jangan asal berpikir." Tabib Hansen menepuk-nepuk punggung tangannya dan menenangkannya. "Meskipun aku mengalami banyak kesulitan di paruh pertama hidupku, namun kemudian paruh hidup kedua aku sangat menyenangkan. Itu karena aku bertemu dengan ayahmu, teman baikku ini. Ia banyak membantuku, makanya aku bisa hidup selama ini. Ketika terjadi insiden dengannya, aku sangat merasa bersalah. Aku benci pada diriku sendiri yang tak bisa melakukan apapun untuknya. Kemudian kamu datang mencariku. Aku senang sekali. Aku berpikir utang pada ayahmu akhirnya dapat kubayar. Jadi aku sangat senang dapat melakukan sesuatu untukmu." "Terima kasih." Tracy mengucapkan dua kata ini dengan suara serak, air matanya tergenang. "Untung saja kamu dan Carla sudah sembuh. Sekarang aku tak ada beban lagi. Kedepannya jaga diri kalian. Dengan begitu aku akan merasa tenang." Tabib Hansen sangat emosional. "Jika boleh, bawa anak-anak bertemu denganku. Aku takut tidak akan bisa bertemu dengannya mereka lagi." "Besok aku akan membawa anak-anak kemari." Tracy lekas mengaturnya. "Apa ada hal lain lagi?" "Masih ada satu. Aku ingin kembali ke kampungku kota tua, menjalani hidup untuk terakhirnya dengan tenang." Tabib Hansen mendesah. "Tetapi tubuh ini sudah lemah. Takutnya tak sanggup lagi naik pesawat." "Serahkan masalah ini padaku. Aku akan mengaturnya."
Baru saja bicara, Naomi lekas mengatur pesawat khusus medis. Masih ada satu hal lagi. Tapi Hanson menggunakan seluruh tenaganya menunjuk Amanda dan Dixon. Mereka sudah mengikuti begitu lama, selalu fokus pada pengobatan tradisional, tidak belajar hal lain. Mereka tidak paham dengan dunia luar. Aku takut setelah aku pergi, mereka tidak punya orang untuk diandalkan dan akan... Anda tenang saja, kedepannya aku akan membantu Anda menjaga mereka. Tracy lekas berjanji, ada aku, tidak ada orang yang akan menindas mereka. Setelah mendengarmu berbicara seperti itu, aku jadi tenang. Tapi Hanson menghela nafas. Tracy, aku tak tahu banyak tentang masalah keluarga besar kalian. Aku tidak punya hak untuk berbicara. Tapi aku ingat ayahmu pernah bilang padaku, saat ia terjun dalam dunia bisnis, ia hanya ingin istri dan anaknya hidup dengan baik, bukan untuk menjadi keluarga kaya. Kekuasaan hanyalah embun semata. Sekeluarga lengkap bersama dan menjalani hidup dengan damai adalah yang paling nyata. Aku tahu hati Tracy sangat sesak hingga sulit untuk berbicara. Baguslah. Tapi Hanson menepuk-nepuk punggung tangannya dan berkata pada Dixon, panggil Presiden Daniel, aku ingin bicara dengannya. Baik, Vincent lekas berlari keluar memanggil Daniel. Kamu oles salep dulu. Tak lupa berkata pada Tracy dan juga, aku rindu sekali dengan masakan bubur tulang igamu. Sekarang aku akan memasaknya. Tracy lekas menuju dapur. Amanda juga pergi membantunya mengolesi salep dan membalut lukanya, kemudian mulai memasak bubur tulang iga bersama. Di sisi lain, Daniel dan Ryan masuk ke dalam kamar. Ketika melihat tabib Hanson yang dulunya adalah tabib hebat tiba-tiba berbaring di ranjang, hati Daniel semakin ruwet. Mengingat tabib ajaib ini juga akan menghadapi hari kematiannya. Di saat bersamaan, racun di dalam tubuhnya juga tak memiliki harapan sama sekali. Masuk. Tabib Hanson duduk menegakkan tubuhnya. Dixon membantu menaruh bantal di bagian pinggang. Halo, Tabib Hanson. Daniel berjalan masuk dan menyapanya dengan hormat. Aku selalu ingin bertemu denganmu, tapi selalu tak ada kesempatan. Tabib Hanson memicingkan matanya dan mengamati Daniel. Duduklah, biar aku periksa. Daniel agak ragu. Ryan melihat keluar menutup pintu kamar. Tak perlu cemas, aku sudah memintanya memasak bubur. Amanda sedang bersamanya. Tanpa ada perintah dariku, mereka tidak akan kemari untuk sementara waktu. Tapi Hanson dapat melihat kekhawatiran di dalam hati Daniel. Daniel agak terkejut, tampaknya Tabib Hanson tahu segalanya. Duduk. Tabib Hanson menunjuk posisi di sampingnya. Daniel duduk dengan patuh. Dixon menghidupkan seluruh lampu agar kamar menjadi lebih terang. Tabib Hanson mengamati Daniel dengan cermat. Tak berapa lama kemudian, ia menggelengkan kepala dan menghela nafas. Salah langkah. Tabib Hanson, apa Presiden Daniel kami dapat disembuhkan? Ryan tak bisa menahan diri untuk bertanya. Waktu itu seharusnya memeriksamu dengan cermat. Waktu itu bisa disembuhkan, masih tertolong. Sekarang setelah tertunda begitu lama. Tapi Hanson mendesah tak berdaya. Selama ini kamu seharusnya menerima pengobatan kan? Bagaimana kata dokter? Hanya bisa menghilangkan rasa sakit, menunda reaksi racunnya. Tak dapat disembuhkan.
Daniel menjawab dengan datar, walaupun agak terlambat, tapi bukan tak ada kesempatan sama sekali. Hanya saja, tapi Vincent mengenyitkan kening, raut wajahnya menegang. Kondisi tubuhku sekarang takutnya sudah tak berdaya lagi. Tidak apa, manusia tetap harus mengalami hidup dan mati. Daniel malah berbalik menghiburnya. Anda pulihkan kesehatan dengan baik, tidak perlu mencemaskanku. Ucapan apa ini? Tapi Vincent bicara dengan tak senang. Kamu masih muda, tak boleh menyerah. Terlebih lagi, jika kamu mati, bagaimana nasib 3 cicitku itu? Setelah bersama mereka begitu lama, tapi Vincent sudah menganggap 3 anak itu sebagai cicit kandungnya sendiri. Daniel jarang ditegur seperti ini. Setelah Tuan Besar Valence mati, ia tak pernah mendengarnya lagi. Tiba-tiba dimarahi, tapi Vincent seperti ini hatinya agak tersentuh. Kamu bawakan dokumen pengobatan dan pemeriksaan sebelumnya padaku. Tapi Vincent memerintah Rian, coba aku lihat, apa aku dapat menemukan metode pengobatan baik sebelum aku mati. Baik, aku akan segera meminta orang mengantarnya kemari. Rian sangat antusias, ia lekas menelpon Thomas. Tidak perlu, Daniel berkata sambil mengenyitkan kening. Anda sudah seperti ini, tidak perlu memikirkan pengobatanku. Tutup mulutmu. Tapi Vincent agak marah. Kamu kira aku mencemaskanmu? Aku tidak ada hubungan denganmu dan kita tidak dekat. Yang kucemaskan adalah 3 anak itu. Baik, Daniel tidak bicara lagi. Saat bersamaan ia berterima kasih kepada tabib Vincent di dalam hati. Tapi kamu juga jangan terlalu banyak berharap. Tapi Vincent mendesah. Saat ini aku bisa mati kapan saja. Aku takut sudah pergi duluan sebelum selesai meneliti. Anda sangat puitis sekali, benar-benar membuatku tegang. Daniel mulai bercanda. Dasar. Tapi Vincent memukul lengan Daniel lalu tertawa. Daniel sangat emosional ketika melihat orang tua yang bijaksana dan baik hati ini, tapi ia tidak tahu harus berkata apa. Ia tak pandai berkata-kata. Di saat ini hanya ada keheningan. Sudahlah, bantu dia masak bubur saja. Aku akan tidur sebentar. Tapi Vincent memejamkan mata dengan lelah. Kamu harus berdoa agar aku masih bisa bangun setelah tertidur nanti. Dengan begini, kamu baru punya harapan untuk hidup. Buburnya begitu lezat, Anda tidak ingin makan, jawab Daniel. Tapi Vincent tertawa lagi. Dasar bocah busuk. Lisan memapahnya kembali berbaring lalu menyelimutinya dan menemaninya tidur. Daniel keluar dari kamar dengan tenang. Ia tidak ke dapur, melainkan lanjut merokok di halaman. Thomas yang mengantarkannya sendiri seharusnya malam ini bisa tiba. Rian melapor dengan suara rendah. Sebenarnya tidak perlu. Daniel sama sekali tidak berharap. Tapi Vincent sudah sakit parah. Mata saja sudah sulit dibuka. Di saat seperti ini, lebih baik jangan menyusahkan orang lain. Bukan begitu, Tuan Daniel. Anda tidak boleh menyerah begitu saja. Rian panik. Benar, kata tabib Vincent. Meskipun Anda tidak memikirkan dirimu, Anda juga harus memikirkan anak-anak. Ya, sudahlah. Daniel menyela ucapannya lalu melirik ke arah dapur. Rian tak berani bicara lagi, tetapi ia tetap bersikeras. Karena tabib Vincent telah berkata demikian, maka pasti masih ada harapan. Daniel. Di saat ini Tracy tiba-tiba berjalan keluar dari dapur dengan celemek di pinggang dan satu tangannya memegang wortel. Tabib Vincent ingin bertemu anak-anak atau minta Hartono antarkan mereka.
anak-anak kemari. Besok saja. Daniel mematikan puntung rokok. Hari ini mereka sudah berangkat pagi-pagi sekali ke kota Yunling. Sekarang ditambah perjalanan lama lagi, mereka akan kelelahan. Iya juga, Tracy menganggukkan kepala. Dandananmu cantik hari ini. Daniel mengamatinya dari atas ke bawah. Tracy memutar matanya lalu kembali ke dapur melanjutkan kesibukannya. Daniel bersandar ke mobil memandangnya dari jendela. Tiba-tiba ia berpikir jika mereka bukanlah dilahirkan dari kedua keluarga Wellens dan Moore, melainkan orang biasa, apakah mereka akan menjalani kehidupan biasa dengan bahagia dan tentram? Tracy mengusap keringat di keningnya, lalu matanya melihat kemari dan bertemu dengan tatapan Daniel. Ia agak panik seolah mereka adalah sepasang suami istri biasa. Ia sedang memasak dan Daniel sedang memandangnya dari luar. Kehidupan yang damai dan tentram, hangat dan bahagia. Kring-kring, kring-kring. Tiba-tiba suara ponsel berdering membuyarkan kenerangan itu. Daniel bersadarkan kembali lalu memegang ponsel berjalan keluar. Halo. Oke, aku segera ke sana. Setelah menutup telepon, Daniel memerintah Ryan, kembali ke kantor. Minta Thomas bawa beberapa orang kemari. Setelah menyelesaikan tugasnya, antarkan mereka berdua pulang. Kita tidak menunggu di sini. Ryan panik. Presidenilku, tak bisakah mengesampingkan masalah lain dulu? Kita sembuhkan dulu penyakit. Diam. Daniel menegur marah lalu melirik ke arah dapur. Untung saja air telah mendidih. Tracy dan Naomi sedang sibuk memasak, sama sekali tidak memperhatikan percakapan mereka. Jika kamu ceroboh lagi, menyalah di hadapanku. Daniel sangat marah, hal ini sudah menjadi hal tabu baginya. Baik, Ryan menundukkan kepala, ia tak berani bersuara lagi. Daniel memelototinya dengan dingin lalu naik ke mobil. Ryan tahu dirinya tak mampu membujuknya, ia terpaksa pamit pada Dixon dan Amanda, lalu pergi ke dapur berkata pada Tracy, Nona Tracy, ada masalah di kantor, kami harus kembali dulu. Nanti Thomas akan kemari dan mengantarkan kalian pulang. Baiklah, kalian pergilah. Tracy melirik sejenak Daniel yang berada di dalam mobil. Kalau begitu, kami pergi dulu. Sampai jumpa. Ryan berpamitan dan berbalik badan. Raut wajah Naomi berubah. Ia lekas mengejar keluar dan menariknya. Kalian mau kemana? Bertemu wanita itu? Tanya Naomi. Seharusnya bukan. Mungkin ada masalah perusahaan. Ryan juga tidak tahu ada masalah apa. Seharusnya bukan. Naomi langsung menangkap kunci utama ini. Tampaknya benar. Ryan tak tahu harus berkata apa. Benar-benar tak berubah. Naomi memelototinya dengan dingin. Kukira sudah berubah, ingin menjalin hubungan dengan Nona Tracy. Tak disangka ia langsung pergi begitu ditelepon wanita. Ryan agak kehilangan kata-kata. Bukan begitu. Astaga, aku juga tidak tahu perusahaan ada masalah apa. Kamu jangan asal bicara. Ia menyadari Naomi yang biasanya kalem dan berlogika langsung marah-marah di hadapannya, sama persis dengan Paula. Naomi menendangnya lalu pergi dengan marah. Ryan memeluk lututnya sendiri menahan sakit. Dengar suara klakson mobil, ia lekas mempercepat langkah menuju mobil, menyetir mobil dan melihat Naomi dari kaca spion. Wanita, benar-benar mengerikan. Risahnya tak berdaya. Dipukul. Daniel tampak senang atas bencana yang dialami Ryan. Aku tidak melakukan kesalahan apapun, tapi malah dimarahi dan ditendang. Ryan sangat sedih. Di mana aku bisa mendapatkan keadilan? Wanita masih bisa memarahi dan memukulmu. Artinya ia masih peduli denganmu. Daniel berkata dengan pelan. Jika tidak memarahi dan memukulmu itu baru gawat.
Benarkah? Rian langsung sadar begitu mendengarnya. Kalau begitu, di dalam hatinya ada aku. Omong kosong. Daniel memutar mata ke atas. Seharian matanya tak lepas darimu. Hehehe. Rian tersenyum bodoh. Benar-benar membuatku iri. Daniel mendesah. Tetap jaga keadaan ini. Sekarang adalah momen terindah. Tapi sudah setengah tahun masih tidak ada perkembangan sedikit pun. Rian agak kecewa ketika membicarakan ini. Ia berbeda dengan Paula. Paula tampak lebih ramah. Anda tidak tahu. Ketika membicarakan ini, ia agak berantusias. Semalam, Hartono tidak pulang. Iri ya? Daniel menaikkan alis sambil tersenyum. Malam ini, kasih kamu juga bisa izin. Juga tidak perlu pulang. Aku tak berani. Wajah Rian memerah. Aku tidak pulang, itu tidak akan mungkin terjadi. Ia tak semudah itu ditangani. Dasar tak berguna. Daniel malas bicara dengannya. Ia menundukkan kepala memainkan ponselnya. Ketika melihat dokumen yang dikirimkan Winnie tadi, dahinya mulai berkerut. Tracy menaruh tulang iga dan bahan-bahan makanan ke dalam panci, lalu duduk di halaman menikmati cahaya matahari sambil minum teh. Ia teringat Daniel ketika melihat jejak ban mobil di halaman. Hatinya agak kecewa. Mungkin ia pergi untuk bertemu Friska Amberson, itukah? Begitu tak sabaran. Memangnya tak bisa menunggu satu malam dulu? Nona Tracy, bagaimana jika malam ini kita pergi ke kota melihat-lihat? Naomi menyarankan. Setelah menemani tabib Hansen makan malam, mereka juga perlu tidur. Jika kita pulang, mungkin anak-anak juga sudah tidur. Lebih baik bilang saja jika kamu ingin mencari Rian. Tracy menatapnya. Tidak, Naomi lekas menjelaskan. Masalah utamanya adalah susu Tini. Winnie, Betty sudah habis. Kebetulan sekali kita bisa pergi membelinya. Selain itu, di rumah masih butuh barang lain. Toh kita juga sudah kemari.